Oke bro, selamat berjumpa lagi dengan channel Siway Dragons. Nah, kali ini kita ingin compare mengenai showbreaker, yaitu adalah antara showbreaker si ADV dan juga PCX. Dan perbedaannya itu di mana ya? Kita kupas habis. Jadi kita ingin kupas habis. Jadi perbedaan antara PCX 160, 150, ADV 150, 160. Nah, seperti apa kita simak bareng-bareng nih Mas Ru. Dan ini adalah perbedaannya secara luarnya ya Mas Bro. Jadi ini punyanya si ADV, sedangkan ini adalah punyanya si PCX. Jadi pertama perbedaannya udah jelas, dari segi panjangnya udah berbeda dia. Kalau dari warnanya juga berbeda juga, yang ini warna silver, yang ini warnanya black ya. Black alias ya, ireng Mas Bro. Nah untuk detailnya kita ukur bareng-bareng ya. Kalau secara kasat mata seperti ini tuh, perbedaannya udah jelas, dari tingginya pun udah berbeda ya. Tuh. Apakah dalamnya juga berbeda? Nah kalau kita lihat secara detail nih Mas Bro, nah, seperti yang udah diutarakan sebelumnya, kalau panjangnya itu berbeda. Kemudian kalau dari segi pabrikannya itu sama-sama menggunakan SIM ataupun yang disebut juga SOA ya. Jadi di sini adalah labelnya SOA, kemudian di sini juga ada labelnya SIM, ini SIM juga, ini SOA juga. Kalau ADV dia mempunyai stiker yang berwarna merah ya. Kalau si PCX dia itu mempunyai stiker warnanya putih Mas Bro. Karena speakernya warnanya hitam, dikasih stiker warnanya putih. Kemudian apalagi Bang, kalau si PCX itu mempunyai kode HK97 di sini. Kelihatan jelas apa enggak? HK97 ya. Sedangkan kalau si punya si ADV dia itu kodenya KOW 20-1 ya. Di sini KOW. Kemudian kita ukur bareng-bareng mengenai panjangnya, karena ini mempunyai perbedaan yang kontras ya Mas Bro ya. Nah ini aku udah ambil meteran nih Mas Bro. Kalau si punyanya si ADV, dia totalnya itu keseluruhan sekitar 52 cm ya Mas Bro, aliasnya setengah meter lebih ya untuk speakernya. Ini panjangnya 52 cm, sedangkan untuk si PCX dia itu berapa Bang? Dia itu di angka kisaran 49 ya Mas Bro ya. Wah, selisih berapa senti? 49 sama 52 berarti selisih 3 sentian Mas Bro. Ya, selisih 3 sentian. Jadi kalau diukur dari total kesemuanya dari atas sampai bawah, antara si ADV dan juga PCX itu selisih 3 sentian. Kalau dari bottomnya sendiri berapa selisihnya Bang? Kita ukur aja. Dari bottomnya dia itu 32,5, sedangkan si PCX 30,5, 32,5 sama 30,5, berarti selisih 2 sentian untuk bottomnya. Jadi bottomnya itu selisih 2 sentian. Nah kenapa sih bottom si ADV lebih panjang daripada PCX dan selisih 2 sentian? Lagi-lagi di sini apa namanya Mas Bro, biar nggak oleng ataupun nggak limbung ya, karena kalau travelnya panjang otomatis bottomnya juga panjang ya. Karena di sini travel daripada ADV itu lebih panjang daripada si punya si PCX Mas Bro. Nah disitulah mengapa si ADV sih. Nah kenapa si ADV itu showbreakernya empuk ya, selisih kayak gitu tadi Mas Bro. Dan ini untuk selisih di bagian luarnya mengenai bottom. Kemudian nanti kita bongkar aja untuk sulingannya, utama sulingannya. Aku penasaran banget juga untuk sulingannya ini. Nah, kalau ini showbreakernya rusak Bang, jadi banyak minusnya. Jadi ya wis aku balang-balang kayak baik ya, karena tadi dilempar-lempar seperti itu karena showbreakernya banyak minusnya.
Oh, masih ada olinya ya. Wow, guys, ada selongsongnya jatuh. Kemudian punya si ADV ini, ADV 150, ADV 160. Wow, masih merah. Ini kondisinya masih baru, cuman minus gitu mas bro. Kalau dari segi sepatunya kayaknya sama sepatunya. Tuh. Sama ya sepatunya. Nah ini mas bro. Tuh. Ada bedanya ya. Sulingannya aja udah beda dia. Udah beda panjangnya. Wah. Kalau dari asnya sama. Nah sulingannya ini. Sulingannya. Wow. Oke Bung, kita buka punya si PC dulu ya. Kalau asnya PC itu yang ada gergernya dua ini ya, perkembangannya ini dua. Nah kalau si ADV itu yang model polosan kayak gini. Nah selingannya itu panjang tapi asnya model polosan. Untuk asok panjangnya sama, nggak ada beda. Panjangnya sama. Panjangnya berapa bang? Boleh kasih tahu dong. Oke. Ini untuk panjang asnya ya. Berapa dia? 38 cm ya. Oke, lanjut kita bongkar bos. Pertama PCX dulu ya. Ini pakai tracker manual tag ya. Belinya di mana bang? Ini belinya di Elite Group bisa, di Simi ada, Shopee, Alifamilia ada. Wah itu kan tokonya bang. Iya emang benar. Nah, buka guys. Kalau kurang tengah bisa ditanyain. Nah, buka covernya. Oke sip.
Wow, ada busnya. Pak Kluntang kok ada busnya. Harinya juga. Saya baru tahu kalau ini PCI kok ada busnya. Wah, indah sekali pernya. Oke, ini untuk suling shocknya Mas Bro. Oke, tinggal yang ADV, ini punya si ADV. Yang enggak ada gerak-geriknya dua, model polosan ya. Anjingnya di luar guys, coket sama-sama. Woi, langsung lepas dia. Ini punya si ADV, harinya lebih panjang dia. Tuh, full pair ya, kalau punya si ADV full pair. Nah ini dia untuk suling shocknya, lebih panjang dia. Oke Bung, dan ini untuk isinya udah kita copot satu-satu ya. Untuk asnya nggak ada yang apa namanya penasaran ya, karena panjangnya sama, dimensinya sama, fungsinya sama, untuk stopper olinya dan kemungkinan sama karena sepatunya itu sama, menggunakan sepatu yang sama, asnya sama, nggak ada yang perlu dirisaukan. Dan kita fokus terhadap komponen dalamannya. Dan ini adalah pernya. Pernya itu dia mempunyai perbedaan. Kalau punya si PCX itu lebih pendek ya Mas Bro. Jadi dia itu lebih pendek punya si PCX. Ini yang PNP terhadap Yamaha NMAX. Itu panjangnya sekitar 24,3 ya Mas Bro ya. Sedangkan untuk si ADV dia itu sekitar 29 ya. Itu untuk perbedaan panjangnya. Tapi pada dasarnya pernya bisa saling tukar karena asnya pun sama untuk panjangnya ya. Hanya saja punya si PCX dia itu memakai pos yang model ginian, yang endingnya untuk panjang daripada persoknya itu sama Mas Bro. Sama ya untuk panjang daripada persoknya, endingnya maksudnya bukan realnya, endingnya itu sama seperti ini. Hanya si PCX ditambahin pos saja. Oh kan, jadi bisa saling tukar, kalaupun ADV untuk PCX bisa, PCX untuk ADV juga bisa. Jadi ya, enggak ada yang perlu dipermasalahkan di sini ya, sama ya, bisa saling tukar, bisa saling PNP. Untuk diameter pernya berapa Bang? Itu 24 Mas Bro, diameter daripada pernya itu 24 ya. 24. Untuk diameter daripada kawat untuk pembuatan per itu sekitar 3, berapa ini? 3,3 lah sekarang itu Mas Bro, 3,3. Nah ini 3,3. Nah kenapa sih menggunakan per yang panjang dan sementara untuk PCX itu menggunakan per yang pendek ya? Karena mungkin biar ringan gitu ya Mas Bro pakai bus yang semacam ini. Kemudian apa lagi, pada dasarnya si PCX itu travelnya nggak tinggi-tinggi amat, jadi cukup menggunakan per pendek aja seperti ini udah pas ataupun udah cukup ya. Karena kalau si ADV dia itu kan travelnya panjang, jadi butuh per yang lebih panjang juga dengan ulir yang arang seperti ini, nggak rengket ya. Kalau rengket ini itu yang seperti ini, kalau yang rengket itu seperti ini, kayak NMAX itu rengket ya. Nah kayak gini itu rengket, makanya si NMAX itu travelnya cuma di angka kisaran 9
9. Sama sih sebenarnya, sama PCX pun sama 9. Ini bisa di up untuk PCX, bisa travel 12 atau mungkin 11 menggunakan per standarnya. Kalau lebih real lagi pakai punyanya CADV. Kurang lebih seperti itu ya Mas Bro. Oke, kemudian itu untuk pernya udah jelas, udah clear. Kemudian untuk sepatunya, nah ini untuk sepatunya sama. Ini sepatu ini bisa digunakan di hampir semua motor untuk zaman sekarang ya, mulai dari CBR, PCX, ADV, kemudian opo lagi Tiger, Pro, Neotech, opo lagi GSX, Ninja, bisa pakai sepatu ini. Kemudian opo lagi bang, KLX, pakai ini juga, sepatunya sama dimensinya, pabrikannya pun sama, Showa gitu ya, hanya merek motornya yang beda. Oke, untuk shockbreaker Showa. Kemudian, nah yang terakhir, ini adalah yang finalnya guysnya, pembahasan inti ya. Yang paling spesial itu di suling shocknya Mas Bro. Nah ini dia. Ini untuk suling shocknya, dan ini untuk travel dari masing-masingnya itu berbeda. Kalau ini ditaksir itu sekitar 11,7 kalau tidak salah. Kemudian ini untuk PCX sekitar 9 untuk travelnya. Jadi berbeda ya, karena beda sulingan panjangnya juga. Untuk panjangnya berapa bang untuk masing-masing sulingannya? Ini 19,6. Ya maksudnya seperti itu ya. Jadi panjang punyanya si ADV 19,6. Kemudian untuk PCX sendiri dia itu sekitar 16,6, kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau kita taksir berapa sih selisih untuk panjang masing-masing selingannya? Kalau ini punyanya si PCX, ini ADV, dia itu selisih sekitar 3 sentian. Tuh ya, sekitar 3 sentian untuk ADV. Bahkan untuk ADV sendiri, ini sulingan ini biasanya digunakan motor CBR Mas Bro. CBR yang model teleskopik, sama GSX pun ADV lebih menang ya. Ini punyanya si GSX, dia itu kalah panjang Mas Bro, walaupun dia itu selisih sekitar 1 cm, tapi ini memberikan kesan yang lebih empuk daripada motor GSX ya. Bahkan aku baru dong ataupun baru paham ya, kalau settingan Honda ternyata seperti ini Mas Bro. Nih kita masukin seperti ini ke asoknya, kemudian aku masukin untuk pernya, dia settingannya seperti ini, kalian tenggelam ke dalam ya. Ini untuk ADV itu pernya tenggelam ke dalam. Kalau punyanya Yamaha paling enggak dia itu agak ke sini. Nah makanya kalau shockbreaker Honda itu cenderung gemoy, empuk banget ya. Settingannya seperti ini. Dalam, kalau si Yamaha biasanya gini. Makanya cenderung kalau Yamaha itu keras-keras Mas Bro. Ini ADV bawaan dari pabrikan udah enak banget, udah gemoy ya. Udah mantul, mantap betul. Kemudian ini kalau ADV itu juga sama settingannya. Kita masukin aja untuk sulingannya, kurang lebihnya seperti ini. Ini tertukar untuk asnya, nggak apa-apa, hanya sebagai gambaran saja ya Mas Bro. Ini kalau punya si ADV kayak gini, ini kita masukin, kemudian ini ringnya, kemudian ada busnya juga, ini ringnya kurang mapan. Oh astagfirullah. Nah tuh, kalau si ADV seperti ini settingannya, tapi dia itu tutupnya tipis. Kalau si PCX itu dia setting. Nah kalau PCX dia itu settingannya seperti ini ya, tuh. Dia itu rata dengan asnya, kemudian tutupnya tipis. Kalau si ADV agak ke dalam, kemudian tutupnya agak tebal. Endingnya bakal rasanya sama, aliasnya gitu. Nah mungkin dari beberapa sobat ada yang nggak tahu gimana cara ngukur travelnya gitu bang.
kalau kita mengukur travelnya cukup kita lihat dari selingannya aja, kurang lebihnya seperti ini ya. Travelnya kita pasang sepatunya seperti ini dan kita ukur. Di sini kan ada kayak benjolan dari sepatunya ini, ada tirus-tirusnya dan bermuara di sini. Kemudian diukur ke sini sampai bibir yang agak ke dalam sekitar 4 milian atau mungkin 3 mili kita ukur. Nah, gini cara ngukur travelnya ya. Pakai ini jangka sorong biar jelas. Jadi ukurnya dari sini sampai ke ini yang ada geret-geretnya, yang ada garis-garisnya. Ini travelnya, 12,2 travelnya, berarti 12 cm ya travelnya. Wah, mirip kayak itu Yamaha Fiction. Iya, mirip Yamaha Fiction ataupun sama ya, travel sekitar 12. Oh, ini travelnya ADV ngeri guys, 12 ya. Kemudian untuk si PCX kita ukur untuk travelnya, kita pasang untuk sepatunya seperti ini. Dan kemudian kita ukur berapa sih travelnya di angka kisaran 9. Oh, paling kurang. 8,7. 8,7. 8,7-an, 8,6 diantara itulah. Berarti selisih banget ya Mas Ru ya. Makanya kenapa sih show daripada ADV itu lebih empuk daripada punyanya si PCI. Oke guys, itulah tadi mengenai pembahasan kita tentang Shockbreaker antara si ADV dan juga PCI. Nah, itulah tadi ya untuk travelnya udah jelas sekitar 8, berapa itu tadi untuk PCI, 8,6 atau mungkin 8,7 untuk PCI, kemudian untuk ADV 12,2 sekitaran itu. Kalaupun ada selisih yaitu adalah di volume olinya. Dan udah jelas banget kita bahas Shockbreaker ADV dan juga PCX dari awal hingga akhir video, dan semoga videonya bermanfaat buat sobat semua. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar sobat itu dapat updatean terbaru terkait dengan video yang baru saja rilis, seperti halnya video ini pembahasan untuk Shockbreaker PCX dan ADV. Oke, thank you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.